Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahmi dengan NIM A1C22271 akan mempresentasikan proyek analisis kompleks dalam memenuhi tugas mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Randa Sofnidar MSI dan Ibu Bella Arisya MSc. Baiklah, untuk soal yang pertama. Jika diketahui dua bilangan kompleks yaitu Z1 sama dengan 6 dikurang 3i dan Z2 sama dengan 2 ditambah 3i, tentukan yang A. Nyatakan Z1 dalam 6 bilangan kompleks. Yang B. Hitung Z1 dikurang Z2 dan Z1 per Z2. Lalu untuk penyelesaiannya, diketahui Z1 itu sama dengan 6 dikurang 3i. Lalu Z2 sama dengan 2 ditambah 3i. Ditanya, yang A, nyatakan Z1 dalam bentuk 6 bilangan kompleks. Yang B, Z1 dikurang Z2 dan Z1 dibagi dengan Z2. Jawab, yang pertama itu untuk menjawab soal yang A. Itu bentuk mengubah satu dalam 6 bilangan bentuk bilangan kompleks. Yang pertama itu ada bentuk umum, dinyatakan dalam bentuk W sama dengan FZ. Sehingga FZ1 itu dinyatakan dalam bentuk Z1 sama dengan 6 dikurang 3I. Yang kedua itu ada bentuk polar, yang dimana dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Sehingga menurut Z sama dengan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga sama dengan akar 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Itu sama dengan akar 64. Itu sama dengan 3 akar 5. Didapatlah modulus R-nya itu sama dengan 3 akar 5. Lalu untuk argumen Z yaitu theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X sama dengan tan pangkat min 1 min 3 per 6 sama dengan tan pangkat min 1 min setengah. Sehingga didapatlah tetanya itu sama dengan min 0,464. Sehingga bentuk polar dari Z1 sama dengan 6 dikurang 3i yaitu Z1 sama dengan 3 akar 5 cos min 0,464 ditambah I sin min 0,464. Atau sesuatu itu sama dengan 3 akar 5 cis min 0,464. Lalu yang ketiga itu ada bentuk siku. Di mana bentuk siku ini dinyatakan dalam bentuk U X, Y ditambah I V X, Y. Sehingga Z1 itu dinyatakan dalam bentuk Z1 sama dengan 6 dikurang 3I. Lalu yang keempat ada bentuk konjugat, di mana dinyatakan dalam bentuk Z bar sama dengan X dikurang I. Sehingga Z1 itu dinyatakan dalam bentuk Z bar, Z1 bar sama dengan 6 ditambah 3I. Lalu ada bentuk kebalikan, yang di mana Z pangkat min 1 sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat I. Sehingga Z1 itu dinyatakan dalam bentuk X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat I. Di mana 6 per 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurang min 3 per 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat I. Sehingga didapat hasilnya yaitu Z1 pangkat min 1 sama dengan 2 per 15 ditambah 1/15i. Yang keenam itu ada bentuk eksponensial, yang dimana dinyatakan dalam bentuk rumus Euler yaitu Z sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga Z1 itu dinyatakan dalam bentuk Z1 sama dengan 3 akar 5 E pangkat min 0,464i. Lalu yang untuk jawaban nomor B yaitu Z1 dikurang Z2. Z1 dikurang Z2 itu sama dengan X1 dikurang X2 ditambah Y1 dikurang Y2. Atau bilangan sesama bilangan real ditambah dengan bilangan imajinernya dikurangin.
Sehingga didapatlah itu 6 dikurang 2 ditambah min 3 dikurang min 3i. Sehingga didapat Z1 dikurang Z2 itu sama dengan 6, 4 dikurang 6i. Jadi hasil dari operasi pengurangan Z1 dan Z2 yaitu 4 dikurang 6i. Yang kedua itu ada operasi pembagian yaitu Z1 per Z2. Yang dimana di sini Z1 per Z2 itu sama dengan Z1 per Z2 dikali dengan konjugat Z2. Sehingga didapat hasilnya yaitu 6 dikurang 3i per 2 ditambah 3i dikali dengan 2 dikurang min 3i per 2 dikurang min 3i. Sehingga didapatlah hasilnya yaitu Z1 per Z2 itu sama dengan 3 dikurang 24i per 2 kuadrat dikurang 3i. Sehingga didapatlah hasil dari Z1 per Z2 itu sama dengan 3 per 13 dikurang 24 per 13i. Jadi hasil dari operasi pembagian Z1 dan Z2 yaitu Z1 per Z2 itu sama dengan 3 per 13 dikurang 14, 24 per 13i. Lalu di sini untuk soal yang kedua yaitu tentukan semua akar dari persamaan Z pangkat 3 ditambah 8 sama dengan 0. Dari soal ini dapat diketahui yaitu Z pangkat 3 ditambah 8 sama dengan 0. Lalu yang ditanya itu adalah akar persamaan dari Z pangkat 3 ditambah 8 sama dengan 0. Baiklah, untuk menjawabnya itu yang pertama kita tahu persamaan bahwa Z pangkat 3 ditambah 8 itu sama dengan 0. Sehingga Z pangkat 3 itu sama dengan min 8. Sehingga kita bakal mengubah dalam bentuk kutub, di mana yaitu R sama dengan modulo Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini tidak ada bilangan imajiner sehingga didapat min 8 kuadrat. Itu sama dengan akar 64. Akar 64 sama dengan 8. Sehingga didapatlah modulus Z-nya itu sama dengan 8. Lalu setelah kita mencari modulusnya, kita harus mencari argumen Z, di mana argumen Z ini merupakan rumusnya itu theta sama dengan arcos tan Y per X, di mana Y-nya itu sama dengan 0 dan X-nya itu sama dengan min 8, sehingga didapatlah arcos tangen dari 0 per min 8, yaitu arcos tangen dari 0, sehingga didapatlah V. Sehingga didapatlah bentuk umum dari min 8 itu sama dengan R cos theta, di mana R sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Sehingga didapat R itu sama dengan 8, 8 cos pi ditambah I sin pi sama dengan 8 cis pi. Sehingga dalam bentuk umumnya di, didapatlah cis pi, cis theta sama dengan 8 cis pi ditambah 2 k pi, di mana k itu elemen dari bilangan kompleks. Lalu jika Z-nya itu sama dengan R cis theta, maka Z pangkat 3 itu sama dengan R pangkat 3 cis 3T. Di mana eh, R pangkat 3 sama dengan 8 dan R sama dengan akar pangkat 3 dari 8 yaitu sama dengan 2. Dan 3T itu sama dengan V ditambah 2 kV sehingga T sama dengan V per 3 ditambah 2 kV per 3. Kemudian kita ambil K-nya ini sama dengan 0, 1, dan 2 untuk mendapatkan akar-akar yang berbeda. Yang pertama itu untuk K sama dengan 0. Jika K-nya itu sama dengan 0, maka T0-nya itu sama dengan V per 3 ditambah 2 dikali 0 V per 3, yaitu sama dengan V per 3. Lalu untuk Z0-nya itu sama dengan 2 cis V per 3, sehingga didapat Z0 itu sama dengan 2 cis V per 3 ditambah I sin V per 3. Sehingga didapat itu 2 dikali setengah ditambah V akar 3 per 2 sehingga didapat Z-nya itu sama dengan 1 ditambah I akar 3. Lalu kita ambil di sini K sama dengan 1, maka T1-nya itu sama dengan V per 3 ditambah 2 kali 1 V per 3. Didapat itu V per 3 ditambah 2 V per 3. Sehingga karena penyebutnya sama, maka didapat hasilnya itu 3 V per 3.
3V per 3 dapat kita sederhanakan menjadi V. Sehingga Z1 itu sama dengan 2 cis V. Di mana 2 cis V itu sama dengan 2 cos V ditambah I sin V. Didapatlah 2 dikali min 1 ditambah I kali nol. Sehingga didapatlah Z1-nya itu sama dengan min 2. Lalu untuk K sama dengan 2, kita substitusi nilai K pada T sama, sehingga V per 3 ditambah 2 dikali 2 V per 3. Didapatlah V per 3 ditambah 4 V per 3. Didapatlah itu 5 V per 3 sama dengan, sehingga untuk Z2-nya itu sama dengan 2 cis dari 5V per 3, yaitu 2 cos 5V per 3 ditambah I sin 5V per 3. Didapatlah Z2-nya itu 2 dikali setengah dikurang I akar 3 per 2, yaitu sama dengan, kita sederhanain, 2 dikali setengah sama dengan 1, lalu 2 dikali I akar 3 per 2 itu sama dengan I akar 3. Jadi, akar-akar dari persamaan Z pangkat 3 ditambah 8 sama dengan nol, yaitu 1 ditambah I akar 3 min 2 dan 1 dikurang I akar 3. Lalu untuk soal selanjutnya di sini diberikan sebuah himpunan Z ditambah I akar 2. Carilah batas himpunan yang diberikan, lalu tentukan apakah himpunan tersebut himpunan terbuka, tertutup, terbatas, atau tidak terbatas, serta gambarkan grafiknya. Baiklah, untuk penyelesaiannya pertama itu kita diketahui itu himpunan Z ditambah I itu kecil dari 2. Yang ditanya itu kita harus menentukan batas himpunan, apakah himpunan tersebut himpunan terbuka, tertutup, terbatas, atau tidak terbatas, serta gambarnya. Lalu untuk penyelesaiannya yang pertama itu himpunan eh, mutlak Z ditambah I kecil dari 2. Yang pertama di sini kita misalkan Z itu sama dengan X ditambah Y. Sehingga mutlak X ditambah Y sama dengan akar 2. Sama dengan tadi kita misalkan Z sama dengan X tambah Y, sehingga didapat itu mutlak X ditambah Y ditambah Y. Akar kecil dari 2. Sehingga didapatlah bahwa mutlak X ditambah Y ditambah itu kita kuadratin kecil dari 2. Sehingga didapat itu mutlak X kuadrat ditambah Y ditambah I kuadrat kecil dari 2. Lalu kemudian mutlaknya kita hilangin sehingga didapatnya itu akar dari X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat kecil dari 2. Lalu kedua belah eh, ruas kita kuadratin sehingga didapatlah yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat kuadrat kecil dari 2. Sehingga didapat itu X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat kecil dari 2 kuadrat. Jadi, titik tersebut terletak pada lingkaran dalam dengan pusatnya itu 0,-1 dan berdiri jari 2. Sehingga dapat digambarkan seperti gambar di samping ini, di mana kita ketahui bahwa lingkaran ini merupakan himpunan terbuka karena eh, lingkaran ini memuat semua titik memuat semua titik dalam titik batasnya namun tidak memuat titik batasnya. Dan lalu lingkaran ini juga berpusat di 0,-1 dan jari-jarinya itu 2. Lalu sini misalkan yaitu D-nya itu himpunan D yaitu Z di mana mutlak Z ditambah I-nya itu kecil dari 2 sehingga batas dari himpunan D adalah mutlak Z ditambah I kecil dari 2. Jika kita ambil sembarang titik W di mutlak Z ditambah I kecil dari 2 itu lalu kita bentuk suatu lingkaran dengan
dengan W dengan jari-jari R, di mana R-nya itu besar dari nol, pasti membuat titik anggota D dan titik anggota D, D komplement. Lalu untuk himpunan D ini adalah himpunan terbuka karena mutlak X ditambah I kecil dari 2 ini merupakan titik batas dari D tetapi tidak memuat di D. Lalu himpunan D ini bukan merupakan himpunan tertutup karena mutlak Z ditambah I kecil dari 2 ini merupakan titik batas dari D tetapi tidak memuat titik D. Lalu yang keempat itu himpunan D ini merupakan himpunan terbatas karena ada lingkaran Z tambah I itu kecil dari 2 yang memuat seluruh anggota himpunan D. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan mutlak Z ditambah I kecil dari 2 ini merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Lalu untuk soal selanjutnya di sini diketahui dua fungsi eksponensial yaitu E pangkat I V per 2 dan E pangkat min 7 VI, maka tentukanlah yang A. Kita ubah E I V per 2 dan E min 7 VI dalam bentuk A ditambah IB. Lalu buktikan sifat-sifat yang berlaku pada E pangkat Z, yaitu E pangkat Z tambah W sama dengan EZ sama dengan dikali EW. Lalu E pangkat Z dikurang W itu sama dengan EZ per EW. Lalu E pangkat eh, Z bar sama dengan E bar Z, lalu E pangkat Z sama dengan E pangkat Z ditambah 2 VI atau prioritas. Dari soal tersebut maka kita ketahui bahwa E pangkat Z itu sama dengan E I V per 2. Lalu EW itu sama dengan E pangkat min 7 VI. Lalu ditanya di sini kita ubah E, I, E pangkat I V per 2 dan E pangkat min 7 VI dalam bentuk A ditambah B. Lalu kita juga buktikan sifat-sifat yang terdapat pada E pangkat Z yaitu E pangkat Z ditambah W sama dengan EZ dikali EW. Lalu juga E pangkat Z dikurang W itu sama dengan EZ per EW. Lalu E pangkat Z bar sama dengan E bar Z. Lalu E pangkat Z sama dengan EZ ditambah 2 VI atau disebut dengan sifat prioritas. Baiklah, untuk menjawab soal yang A, kita harus mengubah E pangkat IV per 2 itu dalam bentuk A ditambah B. Kita ketahui itu Z-nya itu sama dengan IV per 2. Lalu untuk eh, E, I, E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Sehingga EZ itu sama dengan E pangkat IV per 2 itu sama dengan cos 2V ditambah I sin V per 2. Cos V per 2 itu sama dengan nol, lalu sin V per 2 itu sama dengan satu, sehingga didapat E pangkat I V per 2 itu sama dengan nol ditambah I. Jadi bentuk dari A ditambah IB dari E pangkat I V per 2 adalah nol ditambah I dengan A-nya itu sama dengan nol dan B-nya itu sama dengan satu. Lalu untuk yang E pangkat min 7 V I yaitu sama dengan cos min 7 V ditambah I sin min 7 V. Sehingga cos dari min 7 V itu sama dengan min satu lalu sin min 7 V itu sama dengan nol. Sehingga didapatlah E pangkat min 7 V I yaitu sama dengan min satu ditambah nol. Jadi bentuk dari A ditambah IB dari min 7 V I adalah min satu ditambah nol dengan A-nya itu sama dengan min satu dan B-nya itu sama dengan nol. Lalu di sini kita juga membuktikan sifat eksponensial kompleks. Yang pertama itu ada sifat E pangkat Z ditambah W itu sama dengan EZ dikali EW. Yang dimana tadi kita tahu bahwa Z dan Z ditambah W itu sama dengan I V per 2 ditambah min 7 VI.
Sehingga didapatlah hasilnya itu 7VI kita ubah dalam bentuk pecahan yaitu 14V per 2 sehingga didapat Z ditambah Y itu sama dengan I 13V per 2. Sehingga E pangkat Z ditambah W itu sama dengan E pangkat I 13 V per 2 sama dengan cos 13 V per 2 ditambah I sin 13 V per 2. Cos 3 V per 2 ini sama dengan 0 dan lalu sin V 13 V per 2 ini sama dengan min 1, maka E pangkat dari I 13 V per 2 itu sama dengan min I. Lalu selanjutnya kita buktikan pada sifat perkalian yaitu E pangkat Z dikali E pangkat W itu sama dengan E pangkat I V per 2 dikali E pangkat min 7 VI. Tadi sudah kita cari sebelumnya bahwa E pangkat I V per 2 itu sama dengan I, lalu E pangkat min 7 VI sama dengan min 1. Maka didapatlah E pangkat Z dikali E pangkat W itu sama dengan min I. Jadi terbukti bahwa E pangkat Z ditambah W itu sama dengan E pangkat Z dikali E pangkat W itu sama dengan min I. Lalu di sini kita juga akan membuktikan sifat E pangkat Z dikurang W itu sama dengan EZ per EW. Nah, di mana Z dikurang W itu sama dengan I V per 2 dikurang min 7 VI. Lalu kita ubah min 7 VI ini dalam bentuk pecahan sehingga didapatlah I V per 2 itu ditambah dengan 14 V per 2. Didapatlah Z ditambah W itu sama dengan I V 15 V per 2. Sehingga E pangkat Z dikurang W itu sama dengan E pangkat I 15V per 2 sama dengan cos 15V per 2 ditambah I sin 15V per 2. Di mana cos 15V per 2 ini sama dengan 0, lalu sin 15V per 2 ini sama dengan min 1, maka E pangkat I 15V per 2 itu sama dengan min I. Lalu untuk E pangkat Z per E pangkat W ini sama dengan sebelumnya kita ketahui juga, sudah kita cari sebelumnya bahwa E pangkat I V per 2 itu sama dengan I, lalu E pangkat min 7 V itu sama dengan min 1, maka EZ per EW itu sama dengan I per min 1, sama dengan min I. Jadi itu terbuktilah bahwa Z pangkat Z E pangkat Z dikurang W itu sama dengan EZ per EW, yaitu sama dengan min 1. Lalu di sini juga kita akan membuktikan eh, sifat konjugat yaitu E pangkat Z bar sama dengan E bar Z. Untuk Z-nya itu sama dengan I per 2, maka E pangkat Z bar itu sama dengan E pangkat min 1 V per 2. Sehingga didapatlah cos dari min V per 2 dan I sin min V per 2. Cos min V per 2 ini sama dengan 0, lalu sin min V per 2 ini sama dengan min 1, sehingga didapatlah E pangkat Z pangkat Z barit B ini sama dengan min 1. Sedangkan E bar Z sama dengan E pangkat I V per 2 sehingga didapatlah cos V per 2 dikurang sin V per 2. Cos V per 2 ini sama dengan 0, lalu sin V per 2 ini sama dengan 1, maka didapatlah Z bar E bar Z ini sama dengan min I. Jadi terbukti bahwa sifat konjugat yaitu E pangkat Z bar sama dengan E bar pangkat Z yaitu sama dengan min I. Lalu sini kita untuk membuktikan sifat prioritas di mana EZ itu sama dengan E pangkat Z ditambah 2VI. Di sini kita ambil Z-nya itu sama dengan I V per 2 sehingga E pangkat 2 ditambah 2VI itu sama dengan E pangkat I dikali V per 2 ditambah 2V.
Sehingga E pangkat Z ditambah 2V ini sama dengan E pangkat I 5V per 2. Didapatlah cos dari 5V per 2 ditambah I sin 5V per 2. Cos 5V per 2 ini sama dengan 0 dan sin 5V per 2 ini sama dengan 1, maka didapatlah E pangkat Z ditambah 2VI itu sama dengan I. Di mana ini juga merupakan nilai dari EZ, yaitu nilai dari E pangkat IV per 2. Jadi terbukti bahwa E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z ditambah 2VI, yaitu I untuk semua K bilangan kompleks. Lalu di sini untuk soal selanjutnya yaitu buktikan bahwa limit berikut ini kontinu di Z0, di mana limit X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1 untuk Z menuju I. Maka dari soal tersebut diketahui bahwa FZ-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat ditambah Z dikurang 1 kuadrat ditambah 1. Yang ditanya, A. Buktikan bahwa limit Z menuju I X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per Z kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1 itu ada. Dan apakah F itu sama kontinu pada Z sama dengan I? Baiklah, untuk menjawab soal tersebut, di sini ada 3 syarat suatu fungsi itu kontinu pada Z0. Yang pertama itu FZ0 itu terdefinisi atau fungsi pada Z0 itu terdefinisi. Karena nilai fungsi eh, pada fungsi tersebut itu Z sama dengan I, maka kita substitusikan S-nya itu sama dengan 0 dan Y itu sama dengan 1. Sehingga didapatlah FZ sama dengan S kuadrat ini, S-nya ini kita ubah dalam bentuk 0 dan Y-nya ini sama dengan 1 tersubstitusi. Lalu didapatlah FI-nya itu sama dengan 1/1 yaitu sama dengan 1. Jadi fungsi pada Z sama dengan I terdefinisi yaitu FI-nya itu sama dengan 1. Lalu syarat kedua, jika suatu fungsi itu dikatakan kontinu, yaitu kita harus buktikan bahwa limit fz itu ada untuk z menuju z0. Yang dimana di sini untuk menentukan limitnya itu ada, kita harus memeriksa apakah nilai limit itu sama dari semua arah untuk z sama dengan i. Jadi di sini kita ambil dulu yang pertama itu Z menuju I, yaitu sepanjang jalur mendatar di mana X-nya itu menuju 0 dan Y-nya sama dengan 1, sehingga didapatlah limit Z menuju I FZ sama dengan limit X, Y menuju 0,1 itu sama dengan X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1. Di mana di sini kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 pada fungsi tersebut sehingga didapatlah yaitu limit X, Y menuju 0,1 yaitu X kuadrat ditambah 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 2. Sehingga didapatlah limit X, Y menuju 0,1 itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 1. Sehingga dapat kita sederhanakan bentuknya yaitu menjadi limit X, Y menuju 0,1 yaitu sama dengan X ditambah 1 kuadrat per X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 1. Lalu kemudian di sini kita
ambil juga S menuju Z itu sepanjang sumbu khayal, di mana di sini kita bakal substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu menuju 1. Sehingga didapatlah limit Z menuju IFZ sama dengan limit X, Y menuju 0,1. Kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 0 pada persamaan fungsi tersebut sehingga didapatlah yaitu limit X, Y menuju 0,1 yaitu 0 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 per 0 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga didapat bahwa limit X, Y menuju 0,1 Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1 per 1 Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1. Itu sama dengan 1. Jadi, karena pendekatan dari dua jalur tersebut, dua jalur yang berbeda menghasilkan limit yang sama, maka dapat kita simpulkan bahwa limit tersebut ada dengan nilai limitnya itu limit Z menuju I X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 1. Yang ketiga, syarat ketiga kita menunjukkan satu fungsi itu kontinu, yaitu kita harus membuktikan bahwa nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Sehingga tadi nilai fungsinya kita dapat bahwa fi-nya itu sama dengan 1 dan limit z menuju i-nya juga 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit z menuju fz itu sama dengan fi yaitu sama dengan 1. Karena fungsi fz-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah y dikurang 1 kuadrat ditambah 2x ditambah 1 per x kuadrat ditambah y dikurang 1 kuadrat ditambah 1 itu memenuhi tiga syarat tiga syarat satu fungsi itu dikatakan kontinu. Yang pertama nilai fungsinya terdefinisi, limitnya ada dan mempunyai nilai dan nilai fungsinya itu juga nilai fungsi dan nilai limitnya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa fz itu kontinu pada z sama dengan i. Lalu soal selanjutnya, yaitu jika diketahui suatu bilangan kompleks yaitu fz sama dengan z pangkat 3, maka tentukanlah yang A. Turunan fz dalam bentuk satu sesuai dengan definisi. Yang B. Turunan fz dalam bentuk 2 sesuai dengan teorema 2.7 dan teorema 2.8. Yang C. Turunan fz dalam bentuk 3 atau bentuk polar berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann. Untuk penyelesaiannya kita diketahui bahwa fz-nya itu z pangkat 3. Yang ditanya itu yang pertama itu f aksen z dalam bentuk satu, yang B itu f aksen z dalam bentuk 2, yang C itu f aksen z dalam bentuk 3 atau bentuk polar. Sehingga yang pertama kita akan menjawab f aksen z dalam bentuk satu sesuai dengan definisi. Tadi kita ketahui bahwa nilai fungsinya itu yaitu fz sama dengan z pangkat 3. Maka sesuai definisi f aksen z itu sama dengan limit delta z menuju 0 sama fz ditambah delta z dikurang fz per delta z. Sehingga yaitu f aksen z itu sama dengan limit delta z menuju 0, z ditambah delta z pangkat 3 dikurang z pangkat 3 per delta z. Z ditambah delta z pangkat 3 ini sama dengan z pangkat 3 ditambah 3z kuadrat delta z ditambah 3z delta z kuadrat ditambah delta z pangkat 3 dikurang del z pangkat 3 per delta z. Lalu sini dapat kita sederhanakan di mana kita kurangin z pangkat 3-nya dengan z pangkat 3 yang luas sebelah kanan ini sehingga didapatlah limit delta z menuju 0 atau 3z kuadrat
dikali delta Z ditambah 3Z dikali delta Z kuadrat ditambah delta Z pangkat 3 per delta Z. Sehingga eh, kita sederhanakan nilai limit tersebut, yaitu sama-sama kita bagi delta Z sehingga didapat bahwa f aksen Z-nya itu sama dengan limit delta Z menuju 0 sama dengan 3Z kuadrat ditambah 3Z delta Z ditambah delta Z kuadrat. Lalu karena delta Z-nya menuju 0, maka kita substitusikan nilai delta Z itu sama dengan 0 sehingga didapatlah f aksen Z sama dengan 3Z kuadrat ditambah 3Z dikali 0 ditambah 0 kuadrat. Dapatlah f aksennya itu sama dengan 3Z kuadrat. Jadi, turunan pertama dari fz sama dengan Z pangkat 3 dalam bentuk satu sesuai dengan definisi, yaitu f aksen Z sama dengan 3Z kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai f aksen Z dalam bentuk 2 itu sesuai dengan teorema 2.7 dan teorema 2.8, yaitu persamaan Cauchy-Riemann. Dan di sini kita ketahui tadi fungsinya itu fz-nya itu sama dengan Z pangkat 3. Maka kita misalkan di sini tuh Z-nya itu sama dengan X ditambah Y. Sehingga fz-nya itu Z pangkat 3. Sehingga fz sama dengan X ditambah Y pangkat 3. Sehingga didapatlah fz-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 Y ditambah 2X kuadrat Y ditambah 2 XI kuadrat Y dikurang XY kuadrat dikurang Y pangkat 3 I. Sehingga kita sederhanakan bentuknya sehingga didapatlah FZ-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y dikurang 3X kuadrat dikurang Y pangkat 3I. Lalu kita eh, kelompokkan fungsi tersebut dalam bentuk eh, bilangan kompleks sama dengan bilangan real sama dengan bilangan real dan bilangan imajiner sama dengan bilangan imajiner sehingga didapatlah FZ-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat ditambah I dikali Y pangkat 2 dikurang Y pangkat 3. Jadi, UXY sama dengannya itu X pangkat 3 dikurang 3XY. UX-nya ini berarti kita turunin eh, terhadap nilai X, yaitu didapatlah UX-nya itu sama dengan kita turunin 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Lalu untuk UY ini berarti kita turunin terhadap nilai Y sehingga didapatlah UY-nya itu sama dengan min 6XY. Lalu VXY-nya sama dengan 3XY kuadrat dikurang 3 pangkat 3. Lalu untuk VX kita turunin terhadap fungsi X sehingga didapatlah 6XY. Lalu untuk VY kita turunin terhadap nilai Y-nya sehingga didapat itu 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Jadi, keenam fungsi tersebut continue pada setiap titik Z sama dengan S, Y pada bidang datar dan jelas memenuhi persamaan Cauchy-Riemann berdasarkan teorema 2.5 dan teorema 2.8, yang dimana berdasarkan teorema 2.8 ini eh, tuh jika FZ-nya itu sama dengan UX tambah Y ditambah I V X, Y memenuhi turunan ada satu titik Z0 sama dengan A, B, maka UX-nya itu sama dengan VX dan VY-nya itu sama dengan min UX. Sehingga didapatlah UX-nya itu sama dengan VY, yaitu sama dengan 3X kuadrat dikurangi 3Y kuadrat. Dan VX-nya itu sama dengan min UY, yaitu sama dengan min 6XY. Lalu untuk teorema 2.7 yaitu
kita dapatin bahwa f aksen Z itu sama dengan UX ditambah I VX sama dengan VY dikurang I VY. Sehingga berdasarkan teorema tersebut dapatlah f aksen Z itu sama dengan UX ditambah I VX ditambah VY dikurang I UY. Yaitu f aksen Z sama dengan 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat ditambah 6xyi sama dengan 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat sama dengan 6xyi. Saat kita ambil salah satu fungsi, sehingga ya kita dapat bahwa f aksen Z-nya ini sama dengan 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat sama dengan 6xyi. Kita sederhanain bentuknya sehingga didapat 3 dikali x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 2xyi. Di mana 3x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy ini dapat disederhanakan menjadi x ditambah y kuadrat. Di mana x ditambah y ini merupakan z, sehingga didapatlah f aksen z ini sama dengan 3z kuadrat. Jadi turunan pertama fz dari z pangkat sama dengan z pangkat 3 dalam bentuk 2 atau dalam bentuk siku berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, yaitu didapat f aksen z sama dengan 3z pangkat 2. Lalu yang di sini kita juga mengubah f aksen z dalam bentuk 3 atau bentuk polar, yaitu dalam persamaan Cauchy-Riemann, dan di mana fz sama dengan z pangkat 3 kita mengubahnya dalam bentuk polar, yaitu r e pangkat i theta pangkat 3. Sehingga didapatlah fz-nya itu sama dengan r pangkat 3 e i 3 theta. Sehingga didapatlah nilainya itu fz-nya itu sama dengan r pangkat 3 cos 3 theta ditambah i sin 3 theta. Sehingga didapatlah fz-nya itu r pangkat 3 cos 3 theta ditambah i r 3 pangkat 3 dikali sin 3 theta. Jadi didapat r, tetanya itu sama dengan r pangkat 3 cos 3 theta. Untuk UR-nya itu kita turunin terhadap nilai R-nya sehingga didapatlah UR-nya itu sama dengan 3R kuadrat cos theta. Lalu untuk U theta-nya kita turunin terhadap nilai tetanya sehingga didapatlah min 3R kuadrat sin theta. Lalu untuk V R, tetanya itu sama dengan R pangkat 3 sin 3 theta. Dan untuk VR-nya itu sama dengan kita turunin terhadap nilai R sehingga didapat 3R kuadrat sin theta. Lalu untuk V theta-nya itu didapat kita turunin terhadap nilai theta-nya, yaitu dapat 3R kuadrat cos 3 theta. Lalu kita dapatlah keenam fungsi tersebut kontinu pada setiap titik bukan nol dan jelas memenuhi persamaan Cauchy-Riemann yang dalam bentuk kutub, yaitu R dikali UR sama dengan V0 dan R dikali VR sama dengan min U0. Sehingga didapatlah R dikali UR sama dengan R dikali 3 R kuadrat cos 3 theta itu sama dengan 3 R kuadrat cos 3 theta itu sama dengan V0. Lalu untuk V dikali VR itu sama dengan 3 R kuadrat dikali sin 3 theta sama dengan min U theta. Jadi dapat di... Lalu kemudian untuk turunannya kita cari dengan eh, F aksen Z itu sama dengan konjugat Z per R dikali UR ditambah IVR. Atau F aksen Z sama dengan E pangkat min I theta dikali U R ditambah IVR. Karena Z pangkat tetanya itu sama per R sama dengan E pangkat I0, sehingga F aksen Z-nya itu sama dengan E pangkat I theta dikali UR ditambah IVR. Sehingga didapat E pangkat
min I0 dikali 3 R kuadrat cos theta ditambah I 3 R kuadrat sin theta. Sehingga didapatlah nilainya itu E pangkat I theta dikali 3 R kuadrat E pangkat I 3 theta. Sehingga kita dapat nilainya itu 3 R kuadrat E pangkat I. Kita eh, jumlahkan, karena ini perkalian, kita jumlahkan sama pangkatnya sehingga 3 theta ditambah dengan min theta. Didapatlah F aksennya itu sama dengan 3 R kuadrat E pangkat I 2 theta. Karena Z kuadrat per R-nya itu sama dengan E pangkat I R pangkat I 2 theta, maka F aksen Z-nya itu sama dengan 3 R kuadrat dikali Z per 2 per R kuadrat, itu 3 R kuadrat dikali Z kuadrat per R kuadrat. Lalu kita eliminasi nilai R-nya sama-sama bagi R sehingga dapatlah F aksennya itu sama dengan 3 Z kuadrat. Jadi turunan pertama FZ dari Z pangkat 3 dalam bentuk polar berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann-nya itu didapat F aksen Z-nya itu sama dengan 3 Z kuadrat. Lalu selanjutnya di sini diberikan sebuah fungsi fz sama dengan sin x cos y ditambah i cos x sin y, maka tentukan daerah analisitas untuk fungsi tersebut dan tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi harmonik. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu diketahui fungsi fz-nya itu sama dengan sin x cos hy ditambah i cos x sin hy. Yang ditanya itu yang pertama, yang A-nya itu daerah analisitas FZ untuk sin S cos HY dan I cos X sin HY. Yang kedua itu kita tunjukkan bahwa fungsi FZ sama dengan sin S cos HY. Sin HY itu merupakan fungsi harmonik. Yang A, daerah analisitas FZ sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY. Untuk mencarinya itu kita berdasarkan definisi analisitas berdasarkan teorema 2.10, yang dimana satu fungsi fz itu sama dengan ux, y sama dengan i, v, x, y itu, maka fungsi-fungsi u, v, dan turunan parsial ux, u, v, x, v, y, dan uy itu kontinu di semua titik satu bilangan lingkungan tertentu n dari titik z0. Lalu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann yaitu UX ditambah dan VY dikurang min UY berlaku pada setiap titik di N, maka FZ-nya itu analitik pada Z0. Maka di sini kita akan mengecek kedua hal tersebut berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, yaitu sehingga FZ-nya itu sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY. Maka UX, Y itu sama dengan sin X cos HY. Untuk US ini kita turunin terhadap nilai X-nya sehingga didapatnya itu UX-nya sama dengan cos X cos HY. Lalu untuk UY itu sama dengan sin X sin HY. Lalu untuk VX, Y itu sama dengan cos X di sin HY. Lalu untuk VX kita turunin terhadap fungsi X, maka didapatlah min sin X sin HY. Dan VY itu sama dengan cos X kali cos HY. Lalu untuk berdasarkan persamaan Riemann tersebut, maka fungsi di atas itu kontinu di mana-mana dan memenuhi teorema 2.10 dan persamaan Cauchy-Riemann, yang mana yaitu Ux itu sama dengan Vx dan Vy itu sama dengan min Uy. Itu berlaku pada setiap titik di lingkungan Z. Sehingga FZ sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY itu analitik di semua Z karena turunannya ada di semua titik pada lingkungan Z,
Jadi F A F Z sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY itu analitik di semua Z. Lalu yang B-nya itu kita harus menunjukkan bahwa fungsi FZ-nya itu ada dengan sin X cos HY I cos X sin HY itu merupakan fungsi harmonik. Yang pertama itu syarat suatu fungsi harmoni itu harus memenuhi persamaan Laplace dan persamaan Cauchy-Riemann-nya juga. Sehingga berdasarkan yang tadi itu kita dapat persamaan Cauchy-Riemann-nya itu yaitu FZ-nya itu sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sama dengan sin HY, maka untuk USY itu sama dengan sin X cos HY dan VXY itu sama dengan cos X sin HY. Kita turunin terhadap fungsi Y terhadap fungsi Z dengan didapatlah USY itu sama dengan cos S cos HY dan UY-nya sama dengan sin X sin HY. Dan Vx itu sama dengan min sin X sin HY dan Vx sama dengan cos X cos HY. Sehingga fungsi di atas tuh kontinu di mana-mana dan memenuhi teorema 2.10 dan persamaan Cauchy-Riemann. Yaitu UX sama dengan VX dan VY sama dengan min UY. Itu berlaku pada setiap titik di lingkungan Z. Sehingga aksen itu sin X cos HY itu ditambah I cos X sin HY itu analitik di semua Z karena turunannya ada di semua titik pada lingkungan Z. Karena sudah analitik, kemudian kita harus mengecek apakah persamaan tersebut tuh memenuhi persamaan Laplace yang dimana jika F-nya itu analitik pada Z0 maka UE, UX sama dengan VY dan VY sama dengan min UY. Kemudian kita diferensiasikan menghasilkan UXX sama dengan VXY dan VXX sama dengan min UEY, min UYX dan VYY sama dengan UXY dan min UYY sama dengan VXY, maka UXX-nya itu sama dengan ditambah UYY itu sama dengan 0 dan VXX-nya itu sama dengan VYY sama dengan 0. Jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace, maka satu lingkungan titik Z0 A, B itu dikatakan harmonik pada Z0. Di sini kita cek terhadap turunan parsial tingkat duanya, yaitu di mana UX-nya itu sama dengan cos X dikali cos Y, maka untuk UXX-nya itu sama dengan min sin X cos HY, dan VX-nya itu sama dengan min sin X sin HY, lalu untuk VXX-nya itu sama dengan min cos X sin HY, lalu untuk UY-nya itu sama dengan sin X sin HY, kita tunang persial terhadap UY-nya lagi, maka dapat UY-nya itu sama dengan sin X cos HY. Lalu V-nya itu sama dengan cos X cos HY, maka VY-nya itu sama dengan cos X sin HY. Sehingga FZ tersebut memenuhi persamaan Laplace yang dimana UXS ditambah UY itu sama dengan 0, nah dimana UXS-nya itu sama dengan min sin X cos HY, lalu UY-nya itu sama dengan sin X ditambah cos HY itu sama, kita jumlahkan, didapatlah nilainya itu sama dengan 0. Dan VSX ditambah VY itu juga sama dengan 0. Karena FZ-nya itu mempunyai turunan parsial tingkat 2 yang kontinu di mana-mana dan persamaan Laplace terpenuhi, maka FZ sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY adalah fungsi harmonik. Baiklah, sekianlah penjelasan saya terhadap proyek analisis kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.